Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tuheria. Saya akan membuat video ujian akhir semester Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Herlini Puspikasari. Baiklah, kita langsungkan saja pada soal yang pertama, yaitu bagaimana eksistensi Anda di masyarakat atau di lingkungan Anda tinggal sebagai mahasiswa di perguruan Islam. Jawaban saya ialah eksistensi yang mahasiswa lakukan ialah meneliti, mengabdi, dan mengembangkan ilmu yang dia dapat pada perguruan tinggi di dalam masyarakat. Mahasiswa juga memiliki peranan penting di dalam masyarakat. Nah, salah satunya di tempat saya tinggal. Kami yang mahasiswa memiliki suatu kegiatan atau bentuk organisasi pada lingkungan, yaitu seperti pemuda lingkungan dan juga remaja masjid. Pada organisasi pemuda, mahasiswa atau pemuda banyak membantu masyarakat di sekitar untuk menyukseskan setiap acara atau agenda-agenda penting setiap 17-an atau acara penting lainnya. Dan juga kami sering membantu dan mengajak masyarakat untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, sedangkan pada organisasi remaja masjid, kami mahasiswa di sini membantu suatu program belajar Al-Quran yang diadakan setiap malam setelah sholat maghrib dengan tujuan agar anak-anak di lingkungan ini tidak berlarut dengan HP dan selalu mengaji setiap harinya. Selain itu, kami juga membuat perlombaan pada hari-hari penting atau hari-hari besar Islam yang dapat membangkitkan semangat anak-anak dan masyarakat untuk berlomba sembari mempelajari pengetahuan Islam lagi. Baiklah, kita lanjut pada soal yang kedua, yaitu melihat fenomena masyarakat di zaman sekarang, apakah diperlukan sebuah pendidikan Islam? Berikan argumentasi Anda. Jawaban saya, menurut saya pendidikan Islam itu sangat penting atau sangat diperlukan pada zaman sekarang ini. Melihat kondisi masyarakat dan perkembangan zaman yang semakin modern, tentu akan banyak budaya-budaya barat yang masuk dan mempengaruhi gaya hidup serta akhlak masyarakat. Contohnya saja, kecanggihan sosial media dan internet membuat orang semakin acuh terhadap lingkungannya. Atau saja contoh-contoh kasus-kasus yang baru saja terjadi sekarang ini, banyak orang yang telah mempelajari agama Islam tetapi tidak dapat mempraktekkannya sesuai dengan syariat Islam itu sendiri, sehingga mereka dapat salah paham dan tersesat, dan sehingga mereka dapat berbuat dosa, enteng dalam berbuat dosa. Untuk mencegah agar tidak terjadinya sebuah kegagalan atau kerusakan akhlak pada masyarakat, maka untuk mencegah dan meminimalisir hal tersebut diperlukannya pendidikan Islam yang ditanamkan kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak. Orang tua juga perlu menanamkan pendidikan Islam itu dengan cara memasukkan anak ke sekolah yang syariat Islamnya benar agar mereka menjadi insani yang berakhlakul karimah. Dan dengan adanya pendidikan Islam, masyarakat tidak semakin hanyut di dalam perkembangan zaman yang tidak sesuai dengan kaidah Islam. Kita lanjut pada soal yang ketiga, yaitu bagaimana pendapat atau pemikiran Muhammad Iqbal tentang solusi pemecahan pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Jawaban saya yaitu Muhammad Iqbal memberikan solusi pemecahan pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan zaman, yaitu dengan berpegang teguh pada ijma'. Ijma' sendiri, sebagaimana yang kita ketahui, merupakan sumber hukum Islam yang menduduki posisi nomor 3 setelah Al-Quran dan Sunnah. Jika dilihat pada zaman dulu saat terjadi masalah, biasanya Rasulullah atau orang terdahulu menyelesaikan masalah dengan mengambil sumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Pada saat dulu juga tidak banyak terjadinya perdebatan atau perbedaan pendapat, karena masalah biasanya dapat diselesaikan langsung oleh Nabi melalui Al-Quran dan hadis, dan tidak ada perbedaan atau perdebatan setelah pendapat itu dikeluarkan. Tetapi semakin berkembangnya zaman, banyak ilmuwan-ilmuwan pendidikan, terutama pada pendidikan Islam, yang mana hal ini membuat banyak sekali pendapat atau pemikiran-pemikiran ilmuwan itu sendiri dalam mengembangkan pendidikan Islam. Karena itu, ijma' menjadi salah satu solusi yang dipakai oleh Muhammad Iqbal untuk mengambil keputusan yang telah disepakati ulama, karena tidak didapatkan solusi sumber di dalam sumber Al-Quran dan Sunnah.
Apabila 4 sumber hukum Islam telah diterapkan di dalam kehidupan, maka akan menjadikan manusia yang insani kamil dan dapat menghadapi tantangan zaman. Baiklah, kita lanjut pada soal yang keempat. Siapa tokoh filosof favorit saya dan apa alasan saya memilihnya? Salah satu tokoh favorit atau andalan saya yaitu Al-Ghazali. Tokoh Al-Ghazali juga menjadi tokoh yang saya bahas pada materi makalah saya. Setelah saya banyak membaca tentang Al-Ghazali, saya tertarik karena Al-Ghazali tokoh filosof yang berani dalam membuat perubahan atau meluruskan suatu kesalahan yang banyak para filosof lakukan. Contohnya, Al-Ghazali dapat mengkritik para filosof yang banyak salah dalam memberikan pandangan filosof mereka. Sebagaimana yang kita ketahui, biasanya banyak orang dikritik tidak terima atas kritikan tersebut. Begitu juga saat Al-Ghazali mengkritik para filosof tersebut, mereka banyak yang membantah Al-Ghazali dan bahkan Al-Ghazali dianggap tidak berpikir filosof dan menentang pemikiran filosof. Meskipun dikatakan demikian, meskipun Al-Ghazali sering dikatakan bahwa dia menentang filosof, tapi sebenarnya Al-Ghazali sendiri merupakan filosof yang hebat. Dan dapat kita lihat karena dia tuh tidak pantang menyerah, terus semangat dan memiliki keberanian untuk membuat kebenaran terhadap filosof. Hal inilah yang membuat saya tertarik terhadap filosof yaitu Al-Ghazali. Kita lanjut pada soal yang kelima, yaitu apa yang dapat Anda petik selama mengikuti pelajaran mata kuliah filsafat pendidikan Islam dan sebutkan kata filosofi yang cocok untuk Anda sendiri. Baiklah, jawaban saya yaitu hal yang dapat saya petik dalam pelajaran mata kuliah filsafat pendidikan Islam, saya dapat mengetahui bahwa di dalam filsafat itu begitu banyak aliran-aliran serta banyaknya saya mengetahui bahwa begitu banyak dasar-dasar pemikiran itu sendiri. Filsafat kehidupan yang cocok untuk saya sendiri yaitu sukses adalah apa yang kita kerjakan berulang kali. Dengan demikian, kecemerlangan bukanlah tindakan tetapi kebiasaan. Maksudnya ialah apabila ingin sukses dan berhasil, tidak hanya diperlukan otak yang pintar saja, tetapi juga diperlukan kedisiplinan yang kuat untuk mampu mengulang pekerjaan itu sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang dapat membuahkan hasil. Baiklah, mungkin itulah jawaban dari ujian akhir semester saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.